Nah, selanjutnya faktor selanjutnya yang mempengaruhi kinerja dari kelompok adalah kemampuan dan kepercayaan diri kelompok. Jadi semakin baik kemampuan dari setiap anggota kelompok, maka akan sebaik kinerja dari kelompok tersebut. Begitu juga terkait dengan kepercayaan diri. Semakin baik kepercayaan diri dari anggota-anggota di suatu kelompok, maka kinerja kelompok tersebut juga akan semakin baik. Yang selanjutnya adalah kepribadian anggota kelompok. Jadi di sini menurut penelitian itu ada beberapa karakteristik atau sifat-sifat tertentu atau tipe kepribadian tertentu yang berpengaruh terhadap kinerja kelompok. Nah, nanti di sini teman-teman bisa langsung membaca bukunya untuk melihat seperti apa contoh kepribadiannya. Nah, yang selanjutnya adalah terkait dengan struktur komunikasi dari uh, kelompok itu sendiri. Jadi, untuk suatu kelompok agar mencapai tingkat kinerja yang tinggi dibutuhkan komunikasi yang baik antar anggotanya. Di mana komunikasi ini adalah suatu aktivitas untuk bertukar informasi dan juga memberikan feedback serta menerima informasi itu sendiri. Nah, ada berbagai jaringan komunikasi yang dapat digunakan dalam suatu kelompok. Di sini, setiap jaringan memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Namun, jaringan terbaik adalah yang sesuai dengan situasi tujuan yang ingin dicapai dalam kelompok. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat di gambar macam-macam tipe rantai komunikasi gitu. Ada komunikasi chains, kemudian centralized. Jadi centralized ini adalah ketika setiap anggota dari kelompok ini uh, menyampaikan informasi kepada individu tertentu yang bertugas untuk mengumpulkan informasi ini, atau juga circles. Kemudian ada juga sistem atau struktur komunikasi open. Yang selanjutnya adalah peran kelompok. Nah, di sini untuk mencapai kesuksesan, anggota kelompok paling tidak harus memiliki dua peran, yaitu peran yang berorientasi pada tugas serta peran yang berorientasi pada sosial. Di mana peran yang berorientasi pada tugas adalah peran di mana individu itu melakukan perilaku-perilaku seperti memberikan ide-ide baru, mengkoordinasikan aktivitas dari anggota-anggota kelompok, serta mencari informasi-informasi baru. Nah, di sini fungsi dari peran yang berorientasi pada tugas adalah mendorong anggota kelompok untuk mencapai tugas atau tujuan yang diinginkan oleh kelompok. Sedangkan untuk peran yang bersifat berorientasi pada sosial itu meliputi perilaku seperti memberikan dorongan, kemudian meningkatkan kohesivitas dan partisipasi. Nah, untuk mencapai kinerja yang tinggi ini, maka peran-peran ini harus ada yang memiliki, ada orang-orang yang berada pada masing-masing peran. Nah, uh, apabila peran-peran ini tidak terisi secara natural, artinya anggota-anggota pada kelompok tersebut cenderung memiliki peran yang sama, maka tugas pemimpin adalah membagi peran-peran tersebut kepada anggota-anggota kelompok. Kemudian yang selanjutnya yang mempengaruhi faktor kinerja dari suatu kelompok adalah kehadiran orang lain yang di sini disebut sebagai fasilitasi sosial dan inhibisi. Nah, fasilitasi sosial merupakan kondisi ketika kehadiran orang lain itu memberikan efek positif terhadap kinerja individu. Sedangkan inhibisi sosial adalah kondisi ketika kehadiran orang lain memberikan efek negatif terhadap kinerja individu. Nah, kedua fenomena ini kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam apa yang disebut dengan efek audiens dan koaksi. Nah, untuk efek audiens itu adalah suatu fenomena yang terjadi ketika sekumpulan orang secara pasif memperhatikan atau menonton seorang individu. Nah, contohnya adalah ketika seorang pemain atau atlet, atau juga bisa seorang penyanyi itu dilihat oleh audiens atau diperhatikan oleh orang-orang yang menonton.
Itu disebut dengan efek audiens. Nah, efek audiens ini ternyata dapat meningkatkan kinerja ketika seseorang atau individu yang diperhatikan itu memang memiliki persepsi atas kompetensi yang baik. Jadi ketika seseorang percaya bahwa dia memiliki kompetensi yang baik, maka efek audiens ini akan meningkatkan kinerjanya. Tapi berbeda ketika seseorang itu tidak percaya diri akan kompetensinya. Efek audiens ini justru akan menurunkan performanya karena membuat orang tersebut merasa nervous ketika diperhatikan. Nah, di sini kekuatan efek audiens ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu ukuran, artinya adalah seberapa banyak orang yang memperhatikan individu. Kemudian yang kedua adalah kedekatan fisik. Jadi hal ini terkait dengan proksimitas ya, atau jarak fisik antara orang yang diperhatikan dengan orang-orang atau sekumpulan orang yang perhatikan. Serta yang terakhir adalah status audiens. Apakah audiens itu hanya penonton biasa atau audiens ini adalah juri yang akan menilai. Itu mempengaruhi kekuatan dari efek audiens ini. Kemudian yang kedua adalah koaksi, di mana dampak dari perilaku yang muncul ketika dua atau lebih orang mengerjakan tugas yang sama di tempat dan waktu yang sama. Nah, hal ini dapat dilihat, contohnya adalah ketika teman-teman melakukan kerja kelompok. Nah, di situ ketika teman-teman mengerjakan tugas bersama orang lain itu bisa meningkatkan kinerja atau juga menurunkan kinerja. Ketika anggota dari kelompok masing-masing anggota dari kelompok itu punya persepsi bahwa anggota yang lain akan menyelesaikan tugas, maka hal ini bisa menurunkan kinerja. Begitu juga sebaliknya. Nah, kemudian yang ke berapa ya? Yang selanjutnya adalah dominansi individual. Di mana apabila pemimpin dalam suatu kelompok memiliki kinerja dan kemampuan yang baik, maka kemungkinan kelompok tersebut akan memiliki tingkat kinerja yang baik. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya. Di sini artinya bahwa ketika individu yang mendominasi kelompok tertentu itu memiliki kinerja yang baik, maka individu tersebut akan membawa suatu kelompok pada performa yang baik. Begitu juga sebaliknya. Nah, kemudian yang terakhir adalah faktor groupthink, di mana pada fenomena groupthink anggota kelompok memiliki kohesivitas yang terlalu tinggi. Sehingga karena kohesivitas yang terlalu tinggi, hal ini mendorong anggota dari kelompok tersebut cenderung mengambil keputusan yang buruk. Jadi di sini groupthink itu membuat seseorang itu berpikir secara kelompok bukan secara individu, di mana mereka lebih memperhatikan apa yang menjadi kesepakatan kelompok dan mengabaikan apa yang menjadi aspirasi dari masing-masing individu dari kelompok tersebut. Nah, untuk mencegah atau mengurangi fenomena groupthink ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah pemimpin tidak boleh mengemukakan posisi atau keyakinan pribadinya hingga pada tahap proses pengambilan keputusan. Artinya pada tahap brainstorming atau diskusi, pemimpin tidak boleh menunjukkan atau mengemukakan posisi pribadinya atas hal tertentu, sehingga memberikan kesempatan bagi setiap anggota kelompok untuk mengemukakan apa yang menjadi pendapat dari masing-masing individu tanpa mengikuti apa yang menjadi kesepakatan kelompok atau individu yang mendominasi dari kelompok tersebut. Yang kedua adalah mendorong karyawan untuk mengemukakan pendapat dan diskusi terbuka. Jadi ini hampir sama dengan yang pertama tadi, bahwa untuk membuat groupthink ini sedikit berkurang adalah dengan membiarkan anggota kelompok itu mengungkapkan pendapatnya sebagai seorang individu dan terbebas dari konsensus kelompok. Yang terakhir, yang ketiga adalah memecah kelompok menjadi beberapa subgrup untuk meningkatkan kontrasepsi, di mana ketika suatu kelompok ini dibagi menjadi subkelompok yang lebih kecil, maka akan memberikan kesempatan
atau menciptakan pro kontra di dalam suatu kelompok besar ini sehingga tidak terjadi konsensus kelompok yang menyebabkan groupthink. Yang terakhir adalah dengan menugaskan salah satu atau beberapa anggota kelompok menjadi devil's advocate, di mana devil's advocate ini adalah individu yang mempertanyakan dan menyatakan sanggahan sehingga membuat anggota kelompok itu berpikir kembali mengenai apa yang telah mereka setujui atau apa yang telah mereka sepakati bersama.